Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai abang kita serta keluarga dan segenap para pemain induk maupun nanti dan juga pemain daerah serta wilayah dan juga segenap para pembina Adam Awad. Dan alhamdulillah pada saat ini, detik ini, sampai jam 1.55 kita alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama abang kita. Tidak ada yang patut kita ungkapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah. Yang saya hormati segenap hadirin dan hadirat yang hadir dalam acara Munas 2022 ini. Tentunya kita berharap ini semua selalu dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Rasul. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap para sahabat yang telah hadir bersusah payah di atas pengorbanannya lahir maupun batin. Saya sangat yakini bahwa apa yang telah diperjuangkan dan apa yang telah dikorbankan lahir maupun batin menjadi satu amal jariah, amal saleh, amal guna bagi kehidupan kita lahir maupun batin. Di mana kita tadi sama-sama mendengarkan bahwa hasil dari keputusan pleno dan sidang paripurna serta telah direstui oleh abang kita dengan terangkatnya, tertunjuknya 3 ketum ormas ini. Tentunya kita berharap semua dengan keberadaan 3 ketum di dalam ormas ini dapat bisa menjalin kerjasama yang baik demi kebersamaan dan kesatuan serta kekuatan bagi kita semua, karena tentunya abang kita dengan 3 ormas ini jelas fungsinya masing-masing, di mana Rasi yang lebih menekankan spiritualnya, yang dulu kita mengembangkan yang namanya kesucian, dan alhamdulillah dengan kesucian ini melahirkan seorang dokter, yaitu Bapak Dr. Mutahar A, yang telah mengkaji, menganalisa, membuat disertasinya mengenai tentang kesucian. Dan dibentuknya ormas berupaya Eskom Indonesia, di mana Rasi dan Eskom ini adalah merupakan yang tadinya Yayasan Karisma Husada, ada pembinaan mental spiritual yang sekarang generasi, dan ada sosial bilang Eskom ini adalah sebuah wadahnya, Rasi adalah roh jiwanya, bukan peminggu dengan simbol kapal. Kalau saya bilang ini kapal induk yang akan mewadahi dari 2 ormas ini. Kenapa? Karena mengingat kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, bahwa kita tidak mungkin tidak peduli dengan keberadaan negeri ini. Maka dengan melalui Kumindu akan menjadi fungsi kontrol, juga bisa menjadi wadah badan untuk orang-orang kita menyalurkan, baik dari sisi politiknya ataupun mungkin banyak hal-hal yang perlu dilakukan oleh anggota
RASI maupun YESKO melalui wadah Komindo ini. Kalau saya bilang Komindo ini akan berfungsi lebih kepada eksternal, dan ini memang Abang sudah persiapkan bagaimana RASI untuk mengimplementasikan rasa spiritualnya tadi, sehingga menunjukkan rasa sosialnya. Maka itu dibangunlah ormas yang namanya YESKO Indonesia yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena kita tidak cukup hanya bercerita tentang ketuhanan, tentang keyakinan, tentang spiritual, kalau tidak ditunjang kekuatan secara ekonomi, secara lahiriah, tentunya ini tidak akan imbang. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Kalau sudah bicara harta, bicara materi, itulah fungsi RASI, fungsi YESKO untuk membangun ekonomi umat dan sosialnya. Tentunya nanti keberadaan Komindo ini akan abang kita mungkin akan lebih memperjelas lagi nanti fungsinya. Yang paling pasti Komindo lebih banyak masuk kepada ranah politik atau masalah hukum. Tentunya ini tiga ormas ini sudah adalah YESKO Indonesia dan menyangkut politik, karena di orang-orang kita juga banyak yang menjadi anggota DPR atau mungkin menjadi pemimpin daerah, baik sebagai gubernur, wali kota, bupati, camat dan sebagainya. Tentunya ini juga butuh mereka diwadahi dalam berpolitik. Maka dengan adanya keberadaan Komindo ini akan semakin jelas fungsi kita, bahwa kita tidak cukup hanya sekedar merasakan rasa kuasa Tuhan ini tanpa ada bentuk sosial, juga membangun ekonominya, dan juga bentuk wujud tanggung jawab kita terhadap negeri ini, bangsa ini, sehingga kita juga akan ikut berperan aktif seperti apa yang kemarin ini belum lama ini dicontohkan. Kita mengadakan demo, walaupun tidak banyak, itu cukup mewakili untuk menyuarakan di mana tadi abang pagi tadi sampaikan, siang tadi sampaikan bahwa RASI yang tadinya membela kebenaran, tapi sekarang bagaimana meletakkan kebenaran. Maka dengan adanya Komindo ini kita sangat berharap bahwa keberadaan kita betul-betul berfungsi dalam membangun spiritual, sosial ekonomi, dan juga menyangkut meletakkan kebenaran ini, tapi bukan membela kebenaran, tapi meletakkan kebenaran. Maknanya berarti kita akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dikatakan adil. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap para sahabat yang dari luar daerah Jabodetabek. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan selama ini banyak kekurangan-kekurangan. Sekali lagi mohon juga minta maaf. Dan setelah nanti acara selesai pagi masih ada acara olahraga kali, ada olahraga atau mungkin masih ada temukan di antara para sahabat. Barangkali juga mungkin ada yang akan kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat jalan dan kembali kepada saya. Barangkali ada penyampaian dari Pak Ketua YI ataupun Komindo setelah beliau ini tadi dikukuhkan sebagai Ketua Umum, jika abang kita masih belum ada amanah. Kira dari saya kurang lebih mohon berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic yang di tengah, sound, mic yang di tengah.
Oh, mati dulu. Jangan baterai habis kali. Ini baterainya habis kali. Dari tadi mana? Mungkin baterainya habis kali, karena nyala dari tadi. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, berkat dan rahmat Allah senantiasa. Terima kasih atas acara ini, kita bisa berkumpul atas ridho dan kehendak, dan kami senantiasa setiap hari dipimpin di atas apa yang telah Kau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerinduan mencinta kami pada almarhum Hakim Muhammad Samsu, karena beliau kita pun mampu berkumpul sampai saat ini, melanjutkan tugas-tugas suci beliau. Semoga kita menjadi kuat dan mampu lebih menyempurnakan dari tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita semua. Mohon maaf abang, agak berat sekali merasakan syukur ini, rasa terima kasih yang luar biasa. Pimpinan dan para hadirin semua, abang belum bisa bersalaman langsung karena kondisi fisik yang kurang memungkinkan.
Tapi ini semua tidak akan mengurangi kecintaan abang kepada kalian semua. Mungkin untuk mengisi waktu saya dengan hormat kepada saudara yaitu Pak Manana sebagai untuk sebelah kanan untuk menyampaikan hal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai abang setelah seluruh pengayom hidup inti wilayah daerah dan seluruh umat sebagai peserta yang malam hari ini alhamdulillah kita semua berkumpul di ballroom ini dalam keadaan sehat walafiat. Abang yang kami hormati, malam ini kita berkumpul tak lain dan tak bukan adalah sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap guru kita yang telah mendahului, sehingga abang pun mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa tak pernah melupakan sumber dari apa yang kita dapatkan hari ini. Karena itu tidak hanya sebatas sebuah komunitas, tetapi kita mengembangkan dalam berbagai aktivitas yang dihimpun dari 3 organisasi ini. Artinya substansi dari spiritualisme yang ada, yang dikembangkan, yang abang lanjutkan kepada kita semua, tak lain dan tak bukan bagaimana kita mencoba menyebarkan kasih sayang, membantu dan gotong royong untuk bersama-sama bangkit mensejahterakan negeri kita. Malam ini kita akan membangun sebuah sinergitas dari rasa kita, dari hati kita, dari pikiran kita untuk menyatu mengembangkan 3 organisasi ini. Kalau yang mengimplementasikan dalam bidang ekonomi di Yaskum Indonesia, kita ini berada dalam satu negara kesatuan, wawasan kenegaraan, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, negara, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Karena itu untuk mengimplementasikan Pemimpin dan Bangkit Berjaya untuk menjaga NKRI ini. Landasan kita spiritual, implementasi NKRI. Karena itu sehingga malam ini
kita akan diarahkan oleh Abang, kita akan diberi petunjuk oleh Abang, dan tadi kita ikut sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh Abang, itu juga yang kita rasakan. Karena itu menunggu kesediaan Abang yang kita semua menikmatinya tadi, dan itu sebuah sinyal bahwa kita ini berada dalam satu rasa, berada dalam satu pikiran, berada dalam satu perilaku. Saya sebagai yang termuda dari pengayom ini dan dipercayakan kembali sebagai Ketua Umum Yaskum Indonesia yang bertanggung jawab terhadap implementasi dari rasa spiritual, rasa ketuhanan itu dalam bentuk nyata secara realistis. Tentu saya memohon dukungan secara full dari seluruh sahabat-sahabat semua, seluruh orang-orang tua saya, seluruh teman-teman, agar kita bisa benar-benar sesuai amanah Abang tadi pagi, bahwa Yaskum itu harus mengimplementasikan rasa Tuhan yang selama ini dibina dan diarahkan oleh Abang, dan kita semua merasakan. Karena itu menunggu, saya diminta untuk mengisi, dan sebenarnya tadi dalam posisi yang sangat sulit di dalam diri saya, dalam situasi dan suasana yang begitu sangat saya harus bisa menyampaikan apa yang berada di dalam benak, apa yang berada dalam akal pikir, yang tak lain tentu kita semua memahami bahwa kita tidak mungkin bisa bergerak, kita tidak mungkin bisa berucap, kita tidak mungkin bisa melangkah tanpa kehendaknya. Oleh karena itu, tak pernah sedikitpun jika tidak mengucapkan dalam hati dan akal pikir kita adalah sebuah kesyukuran. Dalam posisi apapun selalu kita bersyukur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga musyawarah nasional bersama dan kita semua berhimpun di ruangan ini di bawah kepemimpinan Abang, kita bisa melangkah dan kita bisa mengembangkan apa yang telah kita ke dan tidak ada yang bisa menolak. Silakan Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abang, para sesepuh pengayom yang ada di depan, untuk menghidupkan suasana. Saya masih ada sedikit ganjalan yang harus saya pertanyakan. Seperti yang tadi siang saya ucapkan bahwa dari 7 entitas yang kita kenal di alam kita sebelumnya, sekarang sudah cukup 3 entitas, yaitu di alam ruhiyah kita mengenal 3 entitas untuk menuju kepada Tuhan, di mana di situ ada ruhi, iblis, dan diri kita secara keseluruhan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah
antara ruhi dengan iblis tadi itu tarik menarik sehingga akan mempengaruhi rasa atau nafsu atau jiwa atau diri kita. Di dalam gaya tarik menarik tadi, apa iya iblis menang gitu? Sehingga orang banyak sekali yang terjerumus ke dalam godaan iblis itu. Kalau kita katakan menang dan kalah, apa iya ruhi bisa kalah sama iblis? Mampu jelasin depan. Ya itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira suara kita keluar terlalu besar di luar. Ya suara kita Kecil. kita mengganggu penghuni yang lain. Terus di dalam Jadi pertanyaan Atmo tadi, tidak ada hukum tarik menarik, tidak ada hukum perlawanan. Jadi kedua-duanya itu, satu adalah jiwa yang dibungkus oleh jasad dan otak manusia ini, atau intinya pada kehidupan namanya jiwa, otak dan tubuh manusia. Fungsi iblis dan jin itu hanya menggoda otak manusia, hanya menggoda otak manusia atau akal pikir manusia. Kalau akalnya masih terlalu di bawah, ya, otak itu lebih tinggi. Tapi kemampuan iblis itu yang menggoda akal pikiran manusia di dalam otak itu. Itulah tugas mereka. Dan kemampuan mereka satu digit, satu level di bawah otak manusia masing-masing. Dan dia sangat aktif. Dan dia tidak lebih pintar pada otak manusia yang ada. Dia di bawah satu level. Sedangkan ruhi itu memang dia penghidup. Di samping penghidup, ruhi itu pun membuat satu kekuatan tersendiri. Ya, dia akan memilih, dia juga akan menentukan siapa yang akan dilebihkan dalam pola pikirnya. Ketika sinar ruhi itu lebih kuat menyinari akal dan otak manusia, otomatis sinar iblis itu akan memudar, dia akan melemah. Dan barang siapa yang dikuasai oleh sinar ruhinya secara utuh, maka iblis pasti pensiun di tubuhnya. Tapi ini tidak pernah terjadi kecuali mungkin Nabi Isa atau Yesus, yang memang tidak digoda oleh jin atau iblis itu sendiri. Sedangkan yang lain itu akan tetap bergoda. Jadi tidak ada tarik menarik. Yang ada bagaimana kita memanggil nama Allah, kita mengingat nama Tuhannya. Dengan mengingat nama Tuhan kita tenang, ketenangan itu memancarkan sebuah cahaya yang kuat, dan otak itu menjadi netral, otak itu menjadi lebih cerdas, sehingga gangguan iblis pasti jauh menurun. Sangat sederhana itu. Gimana? Siapa? Silakan jawab. Pas, banyak yang pas nih. Saya jalan ini. Yang ini pas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang berabang, dan sesuatu Mayor. Tolong nama ya, nama dan dari mana supaya abang. Nama Muhammad Rifan Abdi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebenarnya bukan Batman juga nih Pak, disuruh bertanya. Alhamdulillah terjalankan di acara
Rasi, Aspun dan Komindo. Begini Bang, dalam hal kehidupan ini manusia ini apakah akan mengalami pengulangan proses kehidupan itu Bang? Saya dari anak-anak, remaja sampai tua itu apakah akan ada pengulangan? Mungkin apakah kejadiannya sama atau apa gitu kan? Pertanyaannya gagal gitu Bang. Kadang mungkin mengalami masa enak, tiba-tiba beranjak dewasa mengalami kesulitan, terus kesananya lagi apakah akan berulang lagi, itu yang ditanyakan. Nggak pengulangan dalam hal apa ini? Misalkan Dalam hal fisik, perasaan, perasaan Bang. yang ada itu bukan pengulangan sebetulnya, yang ada itu peninggalan. Pengulangan itu mungkin pengulangan dari waktu dia lahir kita punya gigi, begitu dia menua giginya makin copot. Itu yang pengulangan. Dulu dia lahir susah berdiri, mungkin ketuanya susah berdiri. Kemudian kembali pengulangan pikiran, maka jangan terlalu tua hidupnya, jadi nggak ada pengulangan. Dan nanti kalau kita bahas soal pengulangannya, nanti kita balik ke reinkarnasi, dan kita akan kembali nanti menyalahkan masa lalu. Justru dari kecil, dari masa lalu itulah kita berangkat, kita menyempurnakan sampai kita dewasa, sampai kita menutup hayat. Hanya memang ada pengulangan, kelihatannya pengulangan, tapi bukan. Ya, tadi saya bilang gigi, rambut, pola pikir, kekuatan jasad itu akan kembali pada ekstrim baik kalau sempat. Apa yang menjadi undang-undang di mana itu pertanyaannya? Ya, kadang kan dari kecil itu enak Bang, tidak ada beberapa yang sudah dilewati, tapi tiba-tiba Kecil ini umur berapa? dan terus semakin dewasa ini semakin banyak masalah Bang yang dihadapi. Terus apakah yang kecil itu bisa kita dapatkan kembali gitu Bang, dengan kemandirian kita sendiri, itu yang jadinya Jangan, kita jangan kembali pada kecil lagi, tetapi kita harus tambah dewasa. Kita tidak kembali pada kecil lagi, karena kecil itu kebutuhannya sedikit. Kapasitas otaknya pun masih sedikit, sehingga sedikit pun dia cukup. Ketika dia dewasa, dia tumbuh besar, nggak akan, jangan minta kembali lagi. Jangan pernah sebuah daun jatuh lalu kembali ke rangkainya. Jadi kita jalani takdir kehidupan kita, memang proses dari kecil sampai dewasa. Soal senang dan cukup itu bukan takaran anak-anak atau yang lain. Kekuatan pikiran manusia, seberapa besar dia bisa menangkap kebutuhan hidup dia, seberapa besar dia merasa kurang dalam hidup dia, itu tergantung kekuatan otak manusia. Semakin kuat otak dia, semakin kurang dalam segala hal. Jadi jangan merindukan masa lalu, Amin Bang. rindukan masa depan. Amin. Masa lalu sudah berlalu, semua menjadi pelajaran buat kita, semua menjadi batu loncatan dan pijakan buat kita ke depan. Amin. Kalau kita menghadapi kebahagiaan masa lalu, di depan itu akan bahagia yang lebih pada masa lalu. Kalau kesulitan masa lalu lebih besar, di depan itu kesulitan pasti berkurang. Karena apa? Nah, kita sudah lebih dewasa, kita sudah lebih pintar. Jadi kalau semakin dewasa, semakin susah, berarti memang pikirannya susut. Ruginya tiara. Gimana Abdi?
lagi yang lain? Oh, di depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang terkait dengan beberapa bulan lalu sempat ada semacam keraguan terhadap masuk diri saya sendiri tentang kemandirian dan kebebasan kita selaku manusia. Mana sebenarnya yang menjadi milik kita dalam hidup ini yang berkaitan dengan nasib dan takdir itu sendiri? Bukankah penderitaan dan kebahagiaan tidak ada bedanya jika semua didasarkan pada ketetapan darinya? Jadi surga dan neraka, penderitaan dan kebahagiaan bagi kita tidak ada lagi. Tidak ada lagi hal yang begitu berat. Itu saja Bang. Yang kedua, kita setelah kita mengenal Tuhan itu mau ngapain kita Bang? Kadang-kadang kita ya mungkin secara personal saja Bang, berzikir ya Allah bahkan terus mau ngapain gitu. Setelah kita jalani, saya kira itu Bang, dua pertanyaan itu. Tadi kita tetap masih butuh. Jadi apa? Pertanyaan tadi. Apakah kita masih apa tadi? Yang mana menjadi milik kita dalam hidup ini Bang, berkaitan dengan nasib maupun takdir. Karena Kalau takdir kan sudah ditetapkan. Takdir itu adalah suatu ketetapan yang kita pun tidak tahu. Kita ketahui takdir itu setelah terjadi. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu sepotong-sepotong itu hanya kebetulan-kebetulan. Tapi yang pasti takdir tidak ada yang tahu. Ketetapan itu pasti ada. Tapi ketetapan itu tidak ada yang tahu. Kita berusaha, kita diberikan otak oleh Tuhan yang sempurna. Kesempurnaan manusia dari seluruh makhluk yang ada adalah diberikan otak. Maka otak itu dikasih sebuah penyeimbang juga, dikasih sebuah iblis yang untuk menggodanya supaya menjadi stimulus juga, bahkan ditambah lagi dengan kekuatan lebih supaya otak lebih lagi sempurna, lebih cemerlang gitu. Nah, sedangkan nasib itu adalah suatu keadaan yang namanya sifatnya adalah non materi atau perasaan. Nasib ini harus kita sendiri yang rubah. Allah tidak akan merubahkan, ruhi tidak akan merubahkan nasib itu kecuali kita mau berubah. Dan itu perlu dengan upaya. Salah satu perubahan yang kita upayakan inilah perubahan menuju pada kesempurnaan kita sebagai manusia, melepaskan beban-beban yang terasa berat, bahkan kita menambah beban kita untuk lebih berat. Ini tugas kita. Kehadiran kita pada malam ini, pagi ini di sini semua adalah orang-orang yang mau menambah beban, bukan orang-orang yang ingin mengurangi beban. Suatu keistimewaan yang luar biasa pada malam tadi, bahwa kita hadir bukan untuk meringankan beban kita, untuk menambah beban kehidupan kita ini. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab. Jadi penderitaan itu ada. Tanpa sebuah penderitaan dengan akal manusia, yang tadi disebut dengan nasib tadi, tidak akan berangkat manusia menuju kesempurnaan ini. Penderitaan, kesulitan, itulah tangga untuk kita maju ke depan. Penderitaan itulah suatu awal kegagalan, keberhasilan manusia, bukan kegagalan. Contoh, kita bisa melihat, kita kumpul, kita mungkin tertawa semua di sini sekarang senang, dan memang merasakan bagaimana penderitaan para peserta bisa datang ke sini. Bukan hal yang gampang, perlu pengorbanan yang sangat luar biasa besarnya, waktu, tenaga, harta benda. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan percaya, dalam
pasti bermanfaat buat kita. Kita semua hadir di sini berasal dari alam kesucian, alam dari Hakim, alam kesucian ya, alam spiritual. Kita semua berasal dari sana. Jalan ini tidak pernah kita inginkan. Jalan ini tidak pernah kita cita-citakan. Jalan ini tidak pernah kita impikan. Kayak Abang menjadi seorang pembina, jadi seorang pengayom, tidak pernah terlintas ini terjadi. Dan Abang meyakini semua yang hadir pada malam hari ini juga tidak pernah ada lintasan kita akan begini. Kita mulai dari almarhum Aki dulu mendapatkan ini pun niat dan nawaitu, tujuan Aki bukan ini dulu. Beliau mencari jalan keluar untuk menggapai sebuah harkat. Maka beliau jalan dengan beberapa versi yang akhirnya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjuk, memberikan beliau jalan tersendiri yang di luar daripada konsep dan niatnya itu. Jadi jangan berpikir bahwa Aki itu memang minta sama Allah supaya tidak. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, beda. Beliau memang gelisah melihat keresahan dunia, keresahan kaumnya, yang mungkin jahiliyah, mungkin juga serakah, mungkin juga jahat. Beliau resah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau Aki beda, dia dalam suatu tekanan penghinaan dan kemiskinan. Ini berbeda jauh sekali. Nah, ketika Aki tumbuh di jalan ini, Aki pun tidak mengerti. Diberikan kepada kita juga sama, kita pun tidak mengerti. Tidak ada di antara kita, kalau ada tuh nama rasa bohong. Wah, saya ingin bertuhan. Ikut di pertama ingin bertuhan, diwaris, bohong. Itu hanya pura-pura. Yang pasti kita punya masalah. Masalah pribadi, masalah apapun lah, namanya masalah. Jadi kita berangkat dari ketidaktahuan. Kita tersesat. Kita berjalan dalam kesesatan. Ini kenyataan. Jadi kita dibawa oleh Aki itu masuk satu hutan, tersesatlah kita di hutan itu. Jadi kita bisa keluar dari sesat itu, ya kita akhirnya keluar, tapi sesat dulu. Karena kesesatan kita tidak punya tujuan. Seseorang yang berjalan tanpa tujuan itu dibilang sesat sebetulnya. Setelah kita sesat, kita tahu pelan-pelan, oh rupanya kesini arah kita. Maka para pengayom, para pembina dan sinar kuasa Tuhan ini, yang bahasanya kisah Tuhan kuasa yang kita bilang sekarang ruhi, sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Agar apa? Agar mereka bisa merasa bahagia dan senang seperti kita. Agar mereka bisa merasa lebih kuat dalam kehidupannya seperti kita. Bahkan kita berharap dia bisa lebih daripada kita. Maka tidak akan mungkin kita akan memberikan ini kepada orang lain tanpa kita merasakan sendiri. Inilah perjalanan awal timbulnya Rasi, Yaskum, Kumindo. Ini langkah awal, dan ini dari sini kita menapak, kita berangkat. Maka kemarin Ketua Rasi juga sudah sepakati kembali kita menggunakan kata-kata mewaris. Dulu Abang bubarkan kata mewaris karena banyak yang salah paham. Setelah paham ini kita kuasai, disepakati, kita bisa menggunakan kata-kata waris lagi.
Kenapa kita bilang waris? Karena kita sudah merasakan, kita berikan kepada yang lain. Karena waris itu adalah sesuatu yang nggak akan mungkin kita tidak merasakan, kita berikan kepada orang lain. Jadi kata-kata waris sudah sepakat untuk digunakan lagi. Kita terus berjalan dalam gelap gulita. Pelan-pelan kita mencari lorong-lorong jalan. Nah, ini kita menemukan jalan-jalan ini sekarang. Dulu yang lalu saya lalui jalan ini, dalam kebingungan kita memberi, kita menyampaikan, kita mengembangkan kuasa rugi ini, zat rugi ini kepada sesamanya. Di samping itu kita juga ikut numpang hidup dalam pengembangan ini. Kenapa? Karena ketidakberdayaan kita, karena ketidaktahuan kita. Yaskum Indonesia dan Komindo, kita mulai memilih 3 jalan. Berarti kita harus lebih profesional lagi. Tugas menyampaikan tiada lagi. Hanya kita selalu berpedoman sekarang ini, selalu memberi, tak berharap kembali. Selama ini dari zaman Aki sampai ke Abang juga masih ada memberi, berharap ya sedikit kembali lah, masih ada, dan itu abang lalui juga. Maka kita mulai, insya Allah kita berangkat dari tahun ini ke depan, kita hanya berharap kembali. Itu bukan, nggak ada kita berharap kembali, mati pun kita tidak pernah berharap. Kenapa? Dia pasti mati juga. Ya, jadi tekad kita pada malam ini ke depan, sempurnakan wujud pemberian kita, sempurnakan apa yang kita sampaikan. Betul-betul kita menyampaikan karena tugas, bukan karena keinginan kita. Abang telusuri diri abang sendiri, ngapain abang tugas seperti ini? Nggak ada yang paksanya abang juga, nggak ada yang bisa memaksa abang, tapi kenyataannya abang terpaksa dan dipaksa. Orang boleh bilang bisa memilih, kalau bisa memilih nggak akan mungkin abang pilih jalan ini. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menceritakan kepada orang lain kondisi seperti ini, bagaimana ceritanya? Jadi seolah-olah jalan ini kita pilih sendiri, tidak. Kita dipilihkan jalan ini, kita dipaksa jalan ini. Terlepas siapa kita, apapun namanya dia. Mau percaya atau tidak, silakan. Jadi kalau melihat hari ini, kalau toh mengurangi kepercayaannya, keraguannya datang, ya sama aja bohong, percuma. Mau ragu tetap dipaksa. Makin aku makin berat. Satu-satunya kita siapkan diri kita, akal yang sehat yang baik, siap untuk menjalani tugas-tugas kita. Walaupun dibungkus nanti dengan nama Yaskum Indonesia, Komindo, tapi tetap dasar dari sana. Mungkin pengejawantahannya perwujudan antara penyampaian tadi, perwujudan antar manusianya akan diimplementasikan, akan diwujudkan nanti lewat Yaskum Indonesia, lewat Komindo. Itulah perwujudan dari
cikal bakal rasi itu sendiri. Maka kita harus akui, termasuk abang sendiri, kita ini sangat bodoh di dalam berorganisasi. Maka abang meminta bantuan seluruh jajaran yang ada, para pengayom yang hadir pada hari yang mampu berpartisipasi, bantu organisasi ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena abang sendiri pun kurang paham soal organisasi dan abang kurang bagus pengetahuan soal itu. Nah, ini mesti dari kita ke kita, buatkan, sempurnakan organisasi dengan baik supaya manfaatnya lebih kelihatan. Kita tidak ingin dinilai orang lain, kita tidak ingin dinilai oleh pemerintah dan masyarakat. Kenapa? Karena kita mau dipaksa tugas seperti ini. Dan kalau kita ceritakan di luar sana nggak akan ada yang percaya. Nah, mungkin kayak para pembina, para pengayom, seolah-olah kan nanti di kemudian hari ada niat ingin membina, ingin punya rumah. Nanti kan setelah lihat contoh-contoh, tapi pada awalnya tidak pernah ada seperti itu. Maka sekarang ini, karena kita pernah lama dalam dunia kesesatan tadi, terus kita ketemu lorong jalan dari sesat, kita ketemu lorong jalan yang ternyata jalannya ada di sini, sehingga manfaat yang kita rasakan juga tipis. Maka sekarang ini kita tetapkan lagi, kita tidak perlu lagi syiar mempromosikan waruhi ini siapa, tidak perlu lagi. Biar Tuhan yang mengantarkan umat-umat tadi kepada kita lewat jalan apapun. Tolong perhatikan para pengayom, para pembina, ada perubahan strategi yang buat abang ini sangat, supaya kita tahu bahwa ini loh Tuhan yang mengantarkan, bukan kita yang membina, bukan kita yang mengayomi umat-umat. Biar pengayom tahu bahwa tugas mereka itu bukan dari abang, bukan dari yang lain-lain. Tugas itu dari mana nanti akan tahu sendiri. Tapi kalau kita nanti siar, nah ini ada modus. Jadi nanti timbulnya kayak marketing. Dan ini pernah kita lalui. Dan hasilnya kurang baik. Kalau kita percaya bahwa kita hidup sekarang ini memang diatur oleh Tuhan, di atas kehendaknya, coba kita belajar. Tugas manusianya jalankan dengan baik, tugas ketuhanan spiritualnya, rasinya dengan ruhinya tumbuh dengan baik. Ada dua hal yang berbeda. Dalam dunia saya neuro tadi, ada dunia kenangan masuk di theta, delta, dan epsilon. Ada dunia yang bergelora antara manusia agung dan nas, gamma, hipergamma ke lambda. Berdirilah di dua posisi tadi. Tadi merujuk pertanyaan Irwan, katanya Tuhan itu apa sih, dia zikir aja. Nah ini memang perlu dibedah, dirasa dengan baik. Apa sih tertib itu? Apa gunanya tertib kita? Apakah masih dipakai? Tetap dipakai. Hanya jamnya kita bebaskan. Di zaman almarhum Aki jam 12 malam. Di kita jamnya bebas. Apakah perlu tertib bersama itu pos masing-masing? Perlu, tergantung pos masing-masing. Tapi yang paling tidak tertib itu digunakanlah sekali sehari bagi yang sudah merasakan. Jangan ditinggal. Jangan kita merasa karena sudah bisa berlari, kita lupa dulu kita menantang waktu berjalan. Pertama kita merasakan sentuhan yang luar biasa. Dan abang sudah selidiki ini, sudah abang pelajari ke berbagai pihak, abang telusuri, belum ada satu kekuatan supranatural, kekuatan ruhi yang bisa menyentuh dan menggerakkan motorik dan sensorik manusia di luar kemampuan otak itu sendiri. Dan kita merasakannya semua.
kita merasakan ada gerakan kita. Kita merasakan ada ucapan di lidah kita yang digerakkan oleh kekuatan rohani, bukan oleh otak manusia. Jadi kita merasakan ada 3 hal yang luar biasa, tapi yang nyata adalah secara jasad, secara fisik dan syaraf kita itu terlihat, getarannya terlihat sekali. Dan ini jangan dianggap ringan. Jangan kita anggap bahwa yang hebat itu orang-orang yang merasakan sesuatu yang mujizat ini. Tidak, ini berangkat memang luar biasa dari awal kita dituntun itu. Tapi karena keinginan kita bukan untuk digerakkan tangannya atau yang lainnya, maka akhirnya itu kita abaikan. Maka meminta diulang kembali ya tertibnya, nanti setelah tertib ada zikirnya. Ya, bagi yang bukan Islam silakan, karena ada cara mengingat Tuhannya juga sama. Nanti kalau dalam Islam berzikir ada tafakurnya lagi, menyendiri dia. Ini penting, jangan sampai ini kita tinggal. Apalagi tadi pertanyaan yang belum ini. Pak Irwan udah kurang tadi? Cukup? Ada orang silakan. Irwan. Apa penjelasan dari awal sudah cukup apa belum? Setelah bertuhan mau ngapain? Oh, ya. Enggak, kalau pertanyaan itu muncul, aku tanya, jadi sekarang lu ngapain aja? Ya. Tapi memang ini pertanyaan di rasi, memang pertanyaan gila. Ya. Kok orang bertuan bertanya mau ngapain sih? Ya. Tapi orang cerdas begitu pertanyaannya memang. Ya. Ngapain Anda ke Tuhan? Ngapain percaya sama Tuhan? Ngapain mengagung-agungkan nama Tuhan? Apalagi nyawab Tuhan. Ya. Ada orang-orang kita ini dia paten, dia sanjung-sanjung Tuhannya supaya Tuhannya tertipu. Supaya Tuhan nanti memberikan barokah, berkah, mujizat, syafaat. Mudah-mudahan Tuhan kita bukan yang model begitu. Untung aja Irwan nanya di sini, coba katanya di luar sesat gitu. Ngapain bertuhan ya? Nah kita di Rasi harus bisa menjelaskan secara utuh untuk apa Anda bertuhan. Apa gunanya Anda bertuhan? Apa tujuan Anda bertuhan dan manfaatnya apa sih? Maka kita tegaskan di Rasi. Ada pendapat bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Di Rasi tidak. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya. Dan itu sekaligus menjawab pertanyaan Irwan. Kalau kau mengenal Tuhan dengan baik, maka kamu akan kenal dirimu siapa. Apa fungsi tugasmu? Apa yang harus kamu jalankan dalam hidup ini? Kebebasanmu sampai di mana? Jadi kenalilah Tuhan dengan baik, dan kita orang yang sangat-sangat kenal dengan namanya Tuhan. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Bapa. Sangat-sangat kenal. Kalau ada yang protes pada kita, silakan Anda tanya sama Tuhan Anda. Betul nggak omongan saya? Orang-orang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat,
bisa kenal Tuhan. Orang brengsek, orang kurang ibadah, orang penjahat tidak akan bisa kenal Tuhan. Ternyata Tuhan kita berbeda rupanya. Ya, Tuhan mereka di sana sama kita ternyata berbeda. Kita tegas dirasi, kita sangat kenal dengan Tuhan kita. Kenal itu hati-hati, bukan kenal dalam arti kata fisik, tapi kenal itu merasakan kesaksian, itu adalah kenal. Kenapa? Abang ulangi lagi, Tuhan yang memperkenalkan dirinya Tuhan itu kepada kita, kepada manusia. Kalau kita kembali pada kisah Nabi Muhammad SAW, Allah yang memperkenalkan dirinya Allah itu kepada Muhammad. Siapa Allah ini? Jadi kita jangan ragu. Justru kita kenal Allah tadi kan Allah menurunkan aturan-aturan kehidupan yang dikumpulkan dalam Al-Quran, dalam Bible, Alkitab. Itu adalah kumpulan daripada aturan-aturan Tuhan untuk manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengenal diri, ya mengenal Allah dulu, pelajari aturannya dengan baik, ikuti aturannya dengan baik, maka kenalah dengan dirimu sendiri. Barang saya mengenal dengan dirinya walaupun secomot, sepotong mengenal dirinya, maka akan lebih bertambah kenal lagi dengan Tuhan, lebih luar biasa. Sampai pada satu tingkatan kita mengenal Tuhan secara utuh, ukuran manusia, kita tidak akan mengenal diri kita lagi. Yang ada diri kita itu hanya fana, tidak ada lagi. Jadi alangkah kelirunya buat kita kalau andai kata mengenal diri dulu baru mengenal Tuhan. Hati-hati, kita harus bantah keras, kita harus punya prinsip sendiri. Kalau mereka memang punya pendapat seperti itu adalah pendapat mereka, silakan, dan kita tetap dalam pendapat kita. Kenapa kita? Coba tinggalkan lanjut tadi pertanyaannya, Irwan tadi pertanyaan tinggal lagi sendiri. Ini ada contoh lagi ya, contoh. Kenapa tadi abang bilang abang mendahulukan foto bersama? Biasa kan di akhir acara kan. Islam itu bukan milik mereka semua. Abang lu punya rasa memiliki Islam itu sendiri. Kok Islam ini kayaknya jadi kayak kampung kan? Kayak foto, lukisan, patung orang nggak boleh gitu. Seandainya dulu Nabi Muhammad ada gambarnya aja, lukisannya. Kalau foto pasti nggak ada kan? Apa sih yang dikhawatirkan orang? Wah, khawatir disembah? Enggak, kalau disembah kuburannya disembah. Ini kekhawatiran seseorang memang ayat Quran yang mengatakan tidak boleh begitu. Ini kan merendahkan sebetulnya. Jadi akhirnya Muhammad ini tidak berkembang. Kok Muhammad nggak boleh ada gambarnya? Memang Muhammad cacat. Dia kan orang pilihan Tuhan, kan? Dia sempurna sebagai manusia. Wah, takut nanti di apa namanya? Di kultus, ya memang pasti terjadi. Ada gambar pasti terjadi. Nah, akhirnya dijadikan satu pedoman bahwa fotonya pun nggak boleh. Padahal foto itu buat kita sekarang ini itu adalah bukti kecintaan kita dan itu adalah sejarah buat kita. Paling tidak kita
Contohlah kita ada foto aki, masih kita lihat ada foto orang tua kita, ada kakek kita, nenek kita, masih bisa kita lihat. Tidak perlu kita putuskan juga bisa. Nah, ini pandangan-pandangan lukisan nggak boleh. Nah, kita Islam, kan kita Islam juga sama, kita sama. Apa ada ini ayat yang melarang gambar tua? Hah? Kalau hadis nggak jelas ya. Di Al-Quran pasti ada larangan foto Nabi, nggak ada. Yang foto pasti. Enggak, gambaran larangan gambar Nabi. Enggak. Jadi melarang gambar Nabi itu siapa? Dia kan tidak boleh ada gambar, hanya pendapat. Sebetulnya kan itu juga kalau sehingga ada orang kita marah ngapun, padahal dia sendiri nggak pernah. Tuntunan pedoman tata cara kehidupan, undang-undang kehidupan antar manusia di muka bumi ini. Itulah agama, itulah Quran kita. Dan Tuhan itu sendiri adalah sebuah spirit, semangat tempat kita meminta dan berlindung dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Sederhana sekali. Suatu saat dulu orang mendekati saya, entah kemungkinan ini orang beliau, kalau nanti partai akan hancur, Pulau Jawa akan mengubah kayak begitu di sana ya, itu akan dimulai dari Bogor. Kita dimulai di Bogor. Jadi tanda-tanda kehancuran ketiadaan mungkin Jakarta sekitarnya atau Pulau Jawa diawali di Bogor. Entah ini guyon, entah ini akibat kata-kata pertemuan ini juga. Wajar dunia kita itu. Kita berkeinginan dari mulai Februari mundur lagi sampai pihak hotelnya mundurin lagi, ketemu Juni lagi. Lewati dulu awalnya aki, baru kita bisa cara. Ayo silakan yang lain, aku nuansanya agak berat kalau ini. Iya ya, kejadian 02 orang kita korban pertama di Bogor juga ya. Maka ini akan melihat juga, kalau lihat dari segi pemerintahan di Indonesia ini, pemerintahan kita ada kelemahan yang mengatasi orang-orang beragama, terkhusus Islam. Jadi pemerintah ini, apalagi aparat pemerintah ini masih agak ragu-ragu apa namanya untuk menindak tegas hal-hal yang berbau keislaman ini. Nah, kita ini pernah korban dari cara-cara Islam yang model-model sontoloyo punya itu. Terus terang abang dalam pikiran abang pribadi, dendam abang belum bilang.
Hanya Allah tidak beri abang kesempatan aja. Dibilang abang bisa menerima, tidak, belum. Masih setiap saat masih dendam ini. Ya doakan ini benar bisa terlaksana ya. Ya kan kita bisa melihat makin ke hari ke belakang kelihatan model-model yang sosok begitu kan, sosok Islam yang apa khilafah yang model segala macam itu sama, kelihatan modelnya kan. Ujung-ujungnya cari kekuasaan juga, cari uang juga. Tamengnya adalah keyakinan, iman, syariat. Kita ya, kita tidak posisi lagi. Kita tidak berposisi di dalam penegakan kebenaran, membela kebenaran, bukan di situ posisi kita sekarang. Kita hanya ingin meletakkan kebenaran itu pada tempat yang presisi, pada tempatnya masing-masing. Karena kebenaran ini sifatnya sangat relatif. Benar kata kita, belum benar kata si A dan si B. Jadi selama ini kita selalu juga membela kebenaran, ini membuat kita menjadi sombong. Karena kita yakin sekali bahwa pemilik kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di channel Sahabat IMP. Jangan lupa subscribe juga nya. Maju terus, pantang mundur. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, oke?